Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan belajar konsep perkalian. Nah, belajar konsep perkalian ini penting ya. Jadi, di sini kita jangan tergantung ke hafalan perkalian. Aku sudah hafal kok perkalian gitu. Tapi kalian harus tahu perkalian itu awalnya dari mana. Nah, itu konsepnya ya. Perkalian itu awalnya dari mana? Misalkan, aku udah hafal perkalian kok. Tapi kalau tidak tahu konsep perkaliannya, nanti suatu saat kalau kalian menemukan soal yang di luar hafalan kalian, nanti kalian tidak bisa mengerjakannya, ya. Jadi, tujuan dari belajar konsep perkalian ini adalah supaya kalian tahu perkalian itu awalnya dari mana. Dan nanti kalian mendapatkan soal seperti apapun yang berkaitan dengan perkalian, kita akan mampu menyelesaikannya ya. Beda dengan kita hanya mengandalkan hafalan. Misalkan kalau hafalan itu paling kita perkalian 1-10 biasanya ya. Nanti kalau misalkan kita menemukan soal di luar itu, kita akan lebih kesulitan menyelesaikannya. Karena itu bagaimana ya cara menghitungnya? Seperti itu ya. Jadi kita harus tahu dulu perkalian itu dari mana. Meskipun nanti kita tidak hafal perkaliannya, tapi kalau kita tahu caranya, nanti kita akan bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan perkalian. Oke, selamat belajar! Apakah kamu pernah mengetahui contoh perkalian? Biasanya bentuk perkalian itu kita sering lihat di sampul buku ya, belakangnya. Nah, sekarang kita coba sebutkan bersama-sama yuk contoh dari perkalian. Misalkan ada 1 kali 1, lalu ada 1 kali 2, kemudian 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, dan 3 kali 2. Nah, ini adalah beberapa contoh dari perkalian. Mungkin salah satunya ada yang pernah kalian lihat ya. Nah, sekarang dari mana ya bentuk perkalian ini? Ada yang tahu? Lalu sekarang coba kita lihat. Nih, ini ada 3 kali 2 di yang lingkaran hijau, lalu lingkaran biru itu ada 2 kali 3. Nah, menurut teman-teman, apakah 2 kali 3 dan 3 kali 2 itu sama? Oke, kita sekarang akan cari jawabannya bersama-sama ya. Nah, di sini kita akan belajar perkalian melalui kegiatan bermain perahu kertas ya. Jadi teman-teman boleh membuat perahu kertas sendiri di rumah. Tapi dalam video ini kita ambil contoh, misalkan ada 3 orang anak yang sudah membuat perahu kertas. Nah, di sini ada Rafa yang membuat 2 perahu kertas, lalu ada Irsyad 2 perahu kertas juga, dan terakhir ada Adit membuat 2 perahu kertas juga. Nah, teman-teman, apakah bisa menghitung banyak perahu kertas ini jika perahu kertas Rafa, Irsa, dan Adit digabungkan? Bagaimana ya cara menghitungnya? Coba, siapa yang tahu? Ya, benar, yaitu dengan cara dijumlahkan atau ditambahkan ya. Nah, sekarang kita buat kalimat matematika bentuk penjumlahannya ya. Pertama, coba kita lihat. Ini perahu Rafa, jumlahnya ada berapa ya? Ada berapa? Betul, ada 2. Nah, di sini kita tulis 2. Lalu kita tambahkan dengan perahu Irsyad. Perahu Irsyad ada berapa ya? Ada berapa? Ya, betul, ada 2 juga. Lalu kita tambahkan lagi dengan perahu Adit. Perahu Adit ada berapa ya? Betul, perahu Adit juga ada 2. Nah, sekarang kita hitung jumlahnya yuk. 2 ditambah 2, berapa? Betul, 4. 4 ditambah 2 lagi, berapa ya hasilnya? Ya, hasilnya adalah 6. Nih, hasilnya adalah 6. 2 ditambah 2 ditambah 2, hasilnya adalah 6. Sekarang, ini kan bentuk penjumlahannya. Kita ingat kembali, tadi kita itu akan belajar perkalian kan? Nah, dari bentuk penjumlahan ini, kita bisa ubah menjadi bentuk perkalian.
Bagaimana ya caranya? Yuk kita pelajari bersama. Kita akan membuat kalimat matematika bentuk perkalian dari bentuk penjumlahan ya. Untuk memudahkan kita, coba kalian perhatikan di sini ada bangun datar ya. Pertama, ada bangun datar persegi panjang yang berwarna orange ya. Nih, kita pindahkan satu ke bawah. Lalu, ada bangun datar lingkaran. Ya, terlihat ya. Sebelum kita pindahkan yang lingkaran, kita ingat kembali kalau tambah atau penjumlahan lambangnya seperti ini ya, tambah. Nah, sekarang kita harus menulis juga lambang dari perkalian. Nah, ini lambang dari perkalian. Seperti huruf apa ya? Apa? Ya, seperti huruf X. Betul, ini adalah lambang dari perkalian. Lalu, kita pindahkan atau kita gambar lagi bentuk lingkaran yang ini ya. Setelah kali kita gambar bentuk lingkaran. Ini untuk memudahkan kita ya, mengubah dari bentuk penjumlahan ke bentuk perkalian. Lalu terakhir ini ada bentuk apa? Ya betul, bentuk segitiga ya. Kita pindahkan juga ke sini. Oke, nah bagaimana cara mengisinya ya? Kita lihat, kita mengisi dari depan dulu ya. Ini persegi panjang yang ini untuk apa ya? Oke, ini ada keterangannya. Persegi panjang ini harus kita isi dengan banyaknya atau jumlah persegi panjang yang ada pada bentuk penjumlahan. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Ada lagi tidak? Oh, tidak ada ya. Berarti jumlah persegi panjang pada bentuk perkalian ada berapa? Maaf, pada bentuk penjumlahan ada berapa? Ada 3 ya. Tuh, ingat bentuk penjumlahannya yang ini ya, jangan kemana-mana. Ada 3. Lalu sekarang kita akan isi bangun datar lingkaran. Nah, lingkaran ini harus diisi dengan isi dari lingkaran pada bentuk penjumlahan. Ingat, isinya bukan jumlahnya ya, isi dari lingkaran. Kita lihat. Isi dari lingkaran pertama atau yang mewakili perahu Rafa, isinya ada angka berapa ya? Ya betul, 2 ya. Lalu yang kedua 2 juga. Yang ketiga 2 juga. Jadi sama ya isi lingkarannya. Berarti kita bisa isi lingkaran yang di bawah atau di bentuk perkalian ini dengan angka berapa? Ya betul, dengan 2. Nah, sekarang terakhir adalah bentuk segitiga ini diisi dengan apa ya? Nah, segitiga ini harus diisi dengan jumlah dari isi lingkaran. Ingat, jumlah isi lingkaran dari bentuk penjumlahan ya. Kita ingat lagi isi lingkarannya itu adalah yang pertama 2, yang kedua juga 2, yang ketiga juga 2. Berapa? Tadi kita sudah hitung ya. Jumlahnya berapa? 2 ditambah 2 ditambah 2 adalah, ya betul, 6. Kita pindahkan ke sini. Jawabannya adalah 6. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah dapat bentuk perkaliannya. Kita lihat dari bentuk penjumlahan 2 ditambah 2 ditambah 2. Kalau diubah menjadi bentuk perkalian menjadi 3 kali 2. Hasilnya berapa? 6. Ingat, nih 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 3 kali 2. Oke, ingat berapa kali? Oke, betul. 3 kali 2. Kita lihat bentuk perkaliannya. 3 kali 2 ya. Nah, kita lihat bentuk penjumlahan. Coba ada berapa kali 2-nya? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Berarti di sini 3 kali berapa? 2 ya. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 3 kali 2. Oke, sampai sini ada yang sudah paham? Untuk lebih menambah pemahaman kita lagi, kita tambah lagi yuk contohnya. Nah, sekarang kita masih bermain perahu kertas. Tapi di sini yang mempunyai perahu kertas adalah Arya. Kalau tadi 2 perahu kertasnya, sekarang Arya membuatnya 3 perahu kertas. Lalu siapa lagi ya? Oh, ada Giaji.
Giyaji juga membuat 3 perahu kertas. Nah, jika kita akan menghitung banyak perahu Giyaji dan Arya, kalau digabungkan itu ada berapa? Tadi bagaimana ya caranya? Ya betul, caranya itu dijumlahkan ya. Sekarang kita akan buat dulu kalimat matematika bentuk penjumlahannya. Masih ingat? Tadi bagaimana ya? Oke, perahu Arya kita hitung dulu ada berapa? 1, 2, 3. Kita tuliskan di sini 3. Artinya 3 perahu Arya, lalu ditambah perahu Giyaji juga ada 3. Berarti berapa ya hasilnya? 3 ditambah 3 sama dengan ya 6 ya. Oke, di sini kita masih tetap menggunakan bangun datar persegi panjang, lingkaran, dan segitiga. Oke, penjumlahannya kita sudah bisa, lalu kita akan ubah lagi ke bentuk perkalian ya. Kita akan mengubah ke bentuk perkalian. Pertama, kita menggunakan bangun apa ya? Ya, betul, persegi panjang. Lalu, simbol dari kali atau perkalian. Lalu, kita pindahkan lingkaran. Dan terakhir adalah segitiga, ya. Ada yang masih ingat? Persegi panjang ini diisi dengan apa ya? Ya, betul, dengan jumlah persegi panjang yang ada pada bentuk penjumlahan. Kita hitung yuk. 1, 2. Persegi panjang berwarna hijau. Kalau tadi orange, kalau sekarang hijau. Berarti di sini kita tuliskan berapa? Betul, 2. Sekarang kita isi lingkaran. Lingkaran ini kita isi dengan apa ya? Oke, dengan angka 3. 3 ini sebagai apa ya? Sebagai isi dari lingkaran bentuk penjumlahan ya. Nih, isi lingkaran ini adalah isi lingkaran dari bentuk penjumlahan. Kita lihat, isinya di sini 3, di sini pun 3 ya. Sama atau beda? Sama. Berarti di sini pun di bentuk perkalian, lingkaran ini diisi dengan angka 3. Dan terakhir adalah segitiga ini diisi dengan berapa ya? Nah, segitiga ini harus diisi dengan jumlah dari isi lingkaran kan? Isi lingkaran yang tadi di penjumlahan. Kita sudah hitung, 3 tambah 3 itu adalah, betul, 6. Kita isi di sini 6. Berarti, bentuk penjumlahan 3 ditambah 3 sama dengan, kalau bentuk perkaliannya itu adalah 2 kali 3. Ya, hasilnya adalah 6. Ingat, 2 kali 3. Kita lihat bentuk penjumlahannya. 3-nya ada berapa kali ya dijumlahkannya? 1, 2. 2 kali 3. Oke. Kita ingat kembali, 3 ditambah 3 itu sama dengan 2 kali. Nih, 3-nya ditambahkan secara berulang sebanyak 2 kali ya. Jadi, 2 kali 3 sama dengan 6. Oke. Nah, ini adalah contoh kita membuat kalimat perkalian dari penjumlahan menggunakan perahu kertas ya. Bagaimana? Sampai sini sudah bisa dipahami? Oke, pasti kalian sudah paham ya. Teman-teman, setelah mempelajari 2 contoh barusan untuk menemukan bentuk perkalian dari penjumlahan, menurutmu apakah ada bentuk penjumlahan yang tidak dapat dibuat perkalian? Nah, ayo kita cari tahu jawabannya pada video pembelajaran konsep perkalian part 2 ya. Semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.